Kalau kamu berpikir vitamin D hanya bisa didapatkan dari sinar matahari, kamu salah besar. Karena ada banyak sumber makanan yang juga bisa memberikan vitamin D, meski seringkali kita abaikan. Jangan tutup video ini, karena saya akan ceritakan kisah nyata seorang anak yang tumbuh lemah karena kekurangan vitamin D dan bagaimana perubahan sederhana dalam pola makan bisa mengubah hidupnya. Bayangkan seorang anak bernama Vira, usia 8 tahun. Ia tinggal di perkotaan, jarang berjemur karena lebih banyak di dalam rumah. Ia sering merasa lemas, tulangnya mudah sakit, dan pertumbuhannya agak terlambat dibanding teman-temannya. Saat diperiksa, kadar vitamin D dalam darahnya sangat rendah. Dokternya menyarankan tidak hanya berjemur, tetapi juga memperbaiki pola makan. Vira mulai rutin makan ikan, telur, dan susu fortifikasi. Beberapa bulan kemudian, kondisinya membaik, tulangnya lebih kuat, dan ia lebih jarang sakit. Kisah Vira adalah gambaran nyata jutaan anak di dunia. Kekurangan vitamin D bukan hanya soal kurang sinar matahari, tetapi juga soal kurangnya asupan dari makanan. Menurut WHO tahun 2021, lebih dari 1 miliar orang di dunia kekurangan vitamin D, termasuk di negara tropis seperti Indonesia. Mengapa makanan penting? Sinar matahari memang sumber utama vitamin D, tetapi tidak semua orang bisa mendapatkannya cukup. Ada yang tinggal di daerah dengan polusi tinggi, ada yang bekerja di dalam ruangan, ada yang menggunakan pakaian tertutup, atau ada yang menghindari matahari karena alasan kecantikan. Pada kondisi seperti ini, makanan bisa menjadi penyelamat. Lalu, apa saja sumber makanan vitamin D selain sinar matahari? Mari kita bahas satu persatu. Sumber pertama adalah ikan berlemak. Salmon, sarden, tuna, dan makarel adalah contoh terbaik. Menurut Harvard Medical School tahun 2019, 100 gram salmon bisa mengandung 400 hingga 600 IU vitamin D, jumlah yang cukup signifikan. Ikan bukan hanya kaya vitamin D, tetapi juga mengandung omega 3 yang baik untuk jantung dan otak. Kisah nyata datang dari seorang lansia bernama Pak Amir, 65 tahun. Ia sering merasa lemah dan mudah sakit. Setelah rutin mengonsumsi ikan sarden dan tuna, kadar vitamin D-nya naik dan tubuhnya lebih bugar. Sumber kedua adalah hati sapi. Meski jarang disukai, hati sapi mengandung vitamin D dalam jumlah lumayan. Selain itu, hati sapi juga kaya zat besi yang baik untuk mencegah anemia. Sumber ketiga adalah telur, terutama bagian kuningnya. Satu butir telur bisa memberikan sekitar 40 IU vitamin D. Memang tidak terlalu tinggi, tetapi jika dikonsumsi rutin bisa membantu memenuhi kebutuhan harian. Sumber keempat adalah produk susu dan makanan yang difortifikasi. Banyak susu, sereal, dan margarin yang ditambahkan vitamin D untuk mencegah defisiensi. Di banyak negara, fortifikasi ini sudah menjadi kebijakan pemerintah. Menurut BMJ tahun 2019, fortifikasi makanan adalah salah satu strategi paling efektif mengurangi defisiensi vitamin D di populasi luas. Sumber kelima adalah jamur tertentu seperti jamur shiitake dan portobello. Jamur yang terkena sinar UV selama pertumbuhan bisa menghasilkan vitamin D2, bentuk lain dari vitamin D. Meski tidak sekuat vitamin D3 dari hewan, tetap bermanfaat. Kembali ke kisah Vira. Setelah mengonsumsi ikan dan telur secara rutin, serta minum susu fortifikasi, kadar vitamin D-nya membaik. Ia lebih jarang sakit, lebih aktif di sekolah, dan tulangnya lebih kuat. Namun, ada hal penting yang perlu dipahami. Tidak semua makanan mengandung vitamin D dalam jumlah tinggi. Karena itu, kombinasi tetap diperlukan antara paparan sinar matahari, makanan, dan bila perlu suplementasi. Penelitian dari The Lancet tahun 2020 menegaskan bahwa defisiensi vitamin D tidak bisa diatasi hanya dengan satu sumber. Pola makan seimbang, gaya hidup sehat, dan paparan sinar matahari yang cukup adalah kunci. Masalah besar di masyarakat adalah kurangnya kesadaran. Banyak orang tua hanya fokus memberi vitamin C untuk daya tahan tubuh anak, tetapi melupakan vitamin D. Padahal vitamin D sama pentingnya, bahkan berperan ganda dalam tulang, otot, jantung, hingga sistem imun. Kisah nyata lain datang dari seorang remaja bernama Dini, 16 tahun. Ia vegetarian ketat dan jarang terkena matahari. Akibatnya, ia kekurangan vitamin D. Setelah dokter menyarankan konsumsi jamur dan susu fortifikasi serta suplementasi, kesehatannya membaik. Kontroversi muncul karena ada yang beranggapan cukup hanya dengan matahari, sementara yang lain menekankan pentingnya suplemen. Jawaban yang benar ada di tengah. Matahari memang sumber utama, tetapi makanan adalah cadangan penting, terutama bagi mereka yang sulit berjemur.
WHO tahun 2020 menegaskan bahwa strategi global mengatasi defisiensi vitamin D harus mencakup edukasi, fortifikasi makanan, dan suplementasi bagi kelompok berisiko. Tanpa itu, risiko osteoporosis, rakitis, infeksi, dan penyakit jantung akan meningkat. Pesan penting untukmu adalah jangan hanya bergantung pada sinar matahari. Pastikan pola makanmu mengandung cukup vitamin D. Rajin konsumsi ikan berlemak, telur, hati, jamur, dan susu fortifikasi. Jika masih kurang, bicarakan dengan dokter tentang kemungkinan suplementasi. Kisah Vira, Pak Amir, dan Dini menunjukkan satu hal jelas. Vitamin D bukan hanya soal berjemur, tetapi juga soal apa yang ada di meja makanmu. Jangan biarkan tubuhmu kekurangan vitamin penting ini hanya karena pola makan yang tidak seimbang.